di atasnya pakai plester bening. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan ini guys? Wah, ini mangkok plastik. Nah, rencananya mau kita taruh kolak di sini. Kita mau bikin kolak untuk 25 porsi. Apa yang mau kita bikin? Nah, ini kita punya ubi 1 kilo. Tadi saya beli di pasar, katanya jual lebih bagus ubi yang putih untuk kolak karena nggak cepat lembek gitu ya. Kita potong pakai pisau ini ya guys, biar gampang motongnya. Oke, kemudian kita punya pisang 1 sisir. Nah, ini pisang tanduk kayak ini guys. Tapi kalau di sini tadi namanya apa gitu, pokoknya bukan pisang tanduk kalau di sini. Nah, yang udah hampir matang begini nih manis kalau dibikin kolak. Tidak lupa ini buah tart atau kolang-kaling setengah kilo yang sudah kita potong-potong menjadi 2 bagian dan kita buang bagian biji di tengah itu biasanya ya. Oke, kita siapkan dulu semuanya. Nah, ini kita menggunakan 2 butir kelapa ukuran sedang ya guys. Ini tadi saya beli di pasar, udah diparut ya dan sekalian dijadiin santan. Udah diperasin pakai mesinnya, jadi udah dalam bentuk santan. Nah, supaya nggak basi, tadi kan saya belanjanya pagi ya. Nah, itu segera masukkan ke freezer. Jangan dibiarkan di luar. Ya, nanti takutnya ketika kita masak di siang atau di sore hari, santannya udah basi gitu ya guys ya. Nah, kemudian kita tidak akan masak santannya dulu. Tapi kita akan masak dulu, cairkan dulu gula merahnya. Untuk ubinya guys, jangan lupa langsung dimasukkan ke dalam rendaman air ya. Karena kita tahu dia bergetah, nanti dia bikin hitam, jelek jadinya. Jadi cuci berapa kali, kemudian rendam. Dan pisau pemotong juga, dan ininya juga, andasannya itu cepat dicuci. Kalau nggak dia hitam langsung, karena getahnya. Ini gula merah, tadi saya beli setengah kilo guys, jadi dapat 3 bongkahan ini. Tapi kita takut kemanisan. Saya masak dulu 2. Nanti baru airnya kita masukkan ke dalam santan ya, supaya nanti santannya tidak terlalu lama masaknya. Nah, jadi kita hancurkan gulanya, nanti kita masukkan ubinya dulu ke sini. Resiko karena kita tidak memiliki periuk yang agak besar gitu ya guys. Nah, jadi kita menggunakan 2 wajan, 1 periuk 1 wajan. Jadi kita hancurkan dulu gulanya, larutkan dulu, kita masukkan nanti ubinya, baru nanti terakhir kita pindahkan ke dalam santannya dan kita masak bersama. Sambil menunggu gulanya larut, kita kupas dulu pisangnya dan kita potong kecil-kecil. Kita potong pisangnya guys, langsung aja di sini ya. Langsung di sini kita buka dari 3 sisi. Nah, langsung kita potong-potong. Baru kita masukkan ke tempatnya. Nah, ini bisa 4 sampai 5 bagian. Dan katanya pisang ini manis. Artinya gulanya sudah mulai lembek ya guys, jadi sebentar lagi dia akan larut semuanya. Kita masukkan dulu ubinya, kita masukkan semuanya sebanyak berarti ini tadi lebih 1 kilo. Jadi kita kalau bikin yang beginian lebih baik kita berlebih ya guys ketimbang kurang. Kan tadi rencananya 25 porsi ya. Atau kalau berlebih pun ya nggak apa-apa, kita bisa makan sendiri, kita juga bisa hantarkan buat tetangga, dan itu nambah pahala dong di bulan puasa. Nah, jadi kenapa ubinya duluan nggak bareng dengan santan? Karena kita tahu ubi lebih keras, sementara pisang dan kolang-kaling itu lembut ya, cepat matangnya. Nah, jadi berhubung kita mau menghancurkan gula, sekalian aja kita masukkan ubinya. Jadi dia sudah agak setengah matang ketika kita campurkan dengan si santannya. Nah, sementara ini kita masukkan ubinya, kita bisa sambil memotong-motong pisangnya. Oke. Gulanya sedikit lagi, hancur semua ya guys.
Jadi sebentar lagi kita akan masak si santannya, karena kita takut santannya lama-lama di luar kulkas itu nanti basi takutnya. Ini sedikit lagi baru kita masak santan. Yaitu karena kita cuma punya satu kompor ya guys. Kalau kita punya 2 kompor, walaupun wajan atau periuk kita kecil, itu bisa langsung dua jalan gitu ya. Satu masak ubi sama gula, satu lagi santan. Santan sudah kita letakkan di atas kompornya guys. Jangan lupa diaduk. Nanti diberi sedikit garam. Kalau mau tambah esen vanili juga boleh, tapi kebetulan saya nggak punya. Tunggu agak mendidih, baru kita masukkan nanti pisang dan buah tapnya. Kan tadi anak saya nggak puasa guys, jadi dicobain. Nah ini katanya manisnya pas sedang gitu. Tapi kalau dicampur santan itu manisnya jadi kurang ya. Jadi saya putuskan saya masukkan aja semuanya. Saya tambah yang satu lagi. Oke. Sambil menunggu gulanya larut, kita masukkan pisang ya guys. Masukkan pisang. Kita masukkan semuanya. Hati-hati jangan sampai terlalu kencang gitu ya masukin ke dalam santan. Nah, lihat ini aja sudah penuh gitu ya, periuknya dengan pisang saja, belum lagi buah tapnya. Ya inilah risiko kalau kita tidak punya periuk yang agak besar guys, karena kita keluarga kecil dan masaknya ya cuma banyak kan. Tapi nggak apa-apa, jangan sampai tidak punya periuk besar terus kita nggak jadi bikin gitu ya. Kita harus ngakalin. Kita masukkan sedikit lagi kayak masih bisa, sambil kita aduk ya guys. Kalau udah berkurang nyusut santannya, kita masukkan lagi pisang. Oke, good luck, semoga tidak bleber. Karena kita mau masukkan buah tapnya atau kolang-kalingnya guys, kita pindahkan sedikit santan ke periuk yang wajan yang di sebelahnya ini. Nah kan dia sudah matang juga, santannya setengah matang, supaya nggak tumpah ketika kita akan memasukkan kolang-kalingnya. Karena kalau terlalu terakhir kita masukkan nanti kolang-kalingnya keras ya. Kalau kolang-kaling juga sama kayak ubi ya guys, direndam air gitu. Ini tadi di kulkas jadi kolang-kalingnya dingin, sejuk. Kita masukkan semuanya, tadi setengah kilo ya. Nanti untuk jumlah biayanya akan saya tuliskan di deskripsi ya guys, berapa harga per item ya, pisang berapa, kolang-kaling berapa. Tadi sih rasanya sekitar 80 ribuan ya kalau nggak salah. Udah pakai mangkok plastiknya ya untuk tempatnya dan sendok plastiknya juga. Nah kalau gini kan dia banget ya, kita ngaduknya enak. Karena pada dasarnya sih pisang dan kolang-kalingnya enggak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Jadi perkiraan masaknya sama. Beda dengan ubi kan keras, masaknya lebih lama. Kita aduk terus. Nanti kalau ini udah matang baru kita masak lagi yang ubi dan santan yang di wajan ini. Ya resiko punya satu kompor ya guys. Kalau kalian punya 2 kompor ya bisa pakai 2 tempat langsung gitu ya. Satu buat si ubi, satu buat pisang dan kolang-kaling. Atau punya wajan atau periuk yang gede, nah itu bisa langsung. Karena 25 porsi memang banyak ya guys. Karena kalau kita keluarga kecil paling bikinnya cuma buat paling banyak 8 porsi kali ya. Kita kekurangan gula merah guys, misalnya ini kurang manis gitu ya, kita nggak punya lagi persediaan gula merah.
Nah, jangan khawatir, kita tinggal menambahkan gula pasir. Itu justru lebih legitnya beda gitu ya, campuran antara gula merah dengan gula pasir. Cobain, di sini manisnya udah pas, tapi ternyata di sini manisnya masih kurang. Nah, jadi kita akan menambahkan gula pasir 1 centong ini ke dalam periuk yang berisi pisang dan kolang-kaling ini ya. Nah, kita masukkan ya guys, kurang lebih 1 centong gula pasir. Nanti kalau masih kurang manis bisa ditambah lagi. Untungnya di rumah ada yang lagi nggak puasa, jadi bisa nyobain. Nah, jangan lupa kita tambahkan sedikit garam untuk rasanya lebih mantap aja ya, lebih kuat. Ini sedikit lagi karena tadi pisangnya udah matang, buatannya juga udah hampir matang. Sedikit lagi baru kita masak lagi yang berisi ubi. Nggak mau pakai garam juga boleh guys, misalnya punya krem di rumah. Nah, saya kebetulan punya krem, nah itu bisa ditambahkan sedikit ke santannya, kuahnya. Nah, ini memberikan rasa gurih ya guys. Oke, kita nggak pakai banyak-banyak karena santannya sudah cukup ya. Sudah campurkan ubi ya guys. Nah, ubinya tadi baru setengah matang, buah tapnya juga atau kolang-kalingnya sama, baru setengah matang. Nah, kita masak bersamaan, nanti tinggal kuahnya yang kita masak lagi sendiri baru kita campur ya, untuk mendapatkan hasil yang rasanya manisnya pas ya. Jadi tadi itu saya beli pisang, 1 sisir pisang tanduk itu seharga 20.000, terus kelapa itu 2 buah dan udah jadi santan itu 25.000, 45.000. Gula merah setengah kilo tadi 9.000, 54.000. Buah tap atau kolang-kaling itu setengah kilo 12.000, 66.000. Tambah gula pasir kita perkirakan saja 1/4 kilo ya guys, jadi sekitar 4.000 lah ya. Nah, 4.000 jadi 70.000. Jadi kurang lebih daya yang kita keluarkan 70.000 itu baru buat isiannya. Nah, buat mangkok plastiknya itu seharga tadi 25 mangkok itu udah pakai tutupnya itu harganya 20.000. Dan sendok plastiknya itu banyak sih dapatnya, tadi mungkin sekitar 80 ada kali ya, sementara kita kan cuma pakai 25 ya, ada 100 mungkin. Itu harganya tadi cuma 5.000. Nah, kita nggak usah hitung lah sendoknya ya, berarti tambah lagi 20 jadi sekitar 90.000. Jadi total keseluruhan untuk 25 porsi itu 90.000 ya. Karena saya pakai listrik, kita anggaplah 10.000 buat listriknya karena saya nggak pakai gas ya guys. Nah, berarti kurang lebih modalnya sekitar 100.000 untuk 25 porsi. 100.000 kita bagi 25 jadinya 4.000. Nah, kalau semangkok penuh gitu bisa 10.000 ya guys ya, minimal 8.000 lah. Jadi kalau modal kita tadi 4.000, kalau kita jual 8.000 aja itu udah untung 4.000. 4.000 kali 25 100.000, jadi modal 100.000 untung 100.000 ya. Makanya kalau jual makanan itu biasanya keuntungannya memang sampai 100%, tapi kan itu sudah masuk tenaga ya guys, sudah termasuk jasa pembuatan. Nah, pisangnya udah matang, kita keluarin pisangnya guys ya, karena saya baru pertama kali juga masak pisang tanduk ya, biasanya pisang batu, jadi pisang tanduk itu lebih cepat matangnya, makanya untuk ubi dan kolang-kalingnya belum. Jadi dikeluarkan saja daripada nanti terlalu matang jadi banyak gitu ya pisangnya. Tapi kalau pisang batu biasanya nggak secepat itu sih. Ini udah sedikit lagi, kelihatan ya, udah sedikit lagi.
Keluarkan kuahnya ke wajan sebelah ya guys, supaya tidak terlalu berminyak nanti santannya gitu ya. Nah tadi kan akan dimasak lagi di situ, tapi udah tercampur gitu, jangan sampai nanti nggak belen. Di sini saya tinggalkan hanya untuk mematangkan ubi dan kolang-kaling. Ketika memasak di bulan puasa ya guys, atau kita masak ketika kita lagi berpuasa, kita nggak bisa cip gitu ya, udah pas belum lembutnya, matangnya. Tapi kalau menurut saya ketimbang keras, mending agak lembek nggak apa-apa deh. Kalau kita puasa nggak ada yang nyobain gitu ya, nggak agak lembek nggak apa-apa. Kan kita juga bisa tes tadi pakai garpu, jangan sampai lembek banget atau malah keras gitu ya. Jadi hati-hati, harus lebih konsentrasi sih masak kalau di bulan puasa itu. Si ubinya udah matang, buat atau kolang-kalingnya udah. Oke, ini udah kita kecilin api aja ya guys, yang udah kita campur. Jadi isinya sudah bisa kita angsur masukkan ke dalam mangkok plastiknya. Agak kurang kayaknya guys ya, lebih aman kita tambah aja daripada nanti kurang manis gitu ya. Kita tambah sesendok tapi kurang. Kalau mau masukkan daun pandan boleh guys, tapi saya nggak punya. Tapi ini sudah enak ya, apalagi tadi dikasih krim dikit ya. Aduk terus sampai mendidih, baru nanti kita mulai deh masukin ke mangkok plastiknya. Susun mangkoknya, tinggal kita isikan pisang, ubi, dan kolang-kaling. Pas banget diisi satu mangkok 3 pisang, 3 potong pisang, jadi 3 kali 25 ada 75 potong pisang. Oke, selanjutnya kita masukkan ubi dan kolang-kalingnya. Guys, tadi 3 potong pisang, kemudian untuk ubinya sekitar 5-6 potong kecil-kecil, dan kolang-kalingnya sekitar 2-3 potong. Oke, jadi kuahnya terakhir kita masukkan dulu, kuahnya agak dingin dulu karena kita tahu kuahnya panas dan itu nggak baik dimasukkan ke dalam plastik. 1 centong ini guys, 1 centong dalam 1 mangkok plastiknya pas. Nah, jadi kita bikin serba pas ya. Jadi banyak bahan tadi cocok untuk 25 mangkok kecil plastik jika untuk diberikan berbuka bersama atau pesanan atau mau dijual ya guys ya. Ya setidaknya buat upaya masak lah ya buat keluarga di rumah. Jadi kalau mau dijual semua atau mau diberikan semua, itu nih kayaknya masih bisa sekitar 3-5 mangkok. Cuman pisangnya udah habis. Dok di atasnya pakai plester bening. Nah, ini sudah sebagian kita masukkan ke dalam ember. Jadi rencananya di bawahnya pakai ember aja biar nggak tumpah-tumpah gitu ya. Oke, silahkan dicoba. Dengan tadi modal sekitar 90.000, kita dapat 25 mangkok plastik. Bisa ide buat jualan atau buat bersedekah di bulan Ramadan. Nah, dan ini walaupun cuma dapat 25 gitu ya, tapi kan bahannya premium ya. Kita pakai pisang tanduk bukan pisang batu, dan kita juga pakai gula merah dan gula pasir, sama sekali tidak pakai pemanis buatan. Oke, bagi yang mau berjualan atau mau bikin buat berbuka puasa bersama ini, itu kira-kira tadi kisaran harga bahannya dan proses pembuatannya jika kita tidak memiliki wajan yang besar. Silahkan dicoba. Oke, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.